Halo Mbak. Ya, Mas Bagas sudah tak jadikan co-host. Wih, siap. Selanjutnya gimana Mbak? Ipun, Selanjutnya mau gimana? dia itu aja apa namanya? Ini kan tak rekod. Hmm. Dikasih tahu aja cara-caranya masuk itu seperti apa. Oh ini direkod nanti di share gitu ya Mbak? Oh, ini tak rekod. Oh, Tinggal jenengan share aja. Misalkan pas buka website, ini tuh untuk apa, ini untuk apa, gitu aja. ya sebentar ya Mbak. Ini kita full yang UMKM ya Mbak? Ini UMKM aja, nggak ada yang lain. Soalnya kan yang satu kan Mbaknya kan punya akun yang verifikator. Oh, nggak usah UMKM aja, nggak usah verifikator. Oke. Teman-teman, ini kita baru latihan. Izin share screen ya Mbak. Oke. Bisa dimulai Mbak? Nanti biar nyusul. Ini enggak apa-apa aku rekod. Oh iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Mbak April. Mbak April atau Mbak Lala ya? Ya, sama aja. Untuk teman-teman UKB. Sama teman-teman UKB ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi tata cara penggunaan sistem Tomba Ita khusus untuk user UMKM. Kalau secara singkat Tomba Ita seperti apa mungkin sudah pada tahu. Nah, kali ini kita langsung aja ke intinya aja. Kita di sini untuk masuk ke Tomba Ita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah masuk ke halaman loginnya terlebih dahulu. Caranya di browser itu kita ketik aja tombaita.id lalu /login seperti ini. Nah, kita enter aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan halaman login dari Tomba Ita itu sendiri, dari sistemnya. Silahkan nanti masukkan aja username sama password. Ini saya kasih contoh yang biasanya saya pakai buat testing. Ini saya pakai akunnya Mas Piko. Nanti mungkin dari teman-teman UKB juga udah punya username sama password sendiri ya. Nanti bila username sama passwordnya itu lupa atau mungkin kok tidak bisa login, nanti dari verifikatornya itu bisa reset passwordnya. Gitu. Ini kita masukin username sama password, lalu kita masuk aja. Nah, di halaman pertama itu nanti kita akan ditampilkan ada beberapa informasi. Yang pertama, di bagian kiri itu adalah informasi menu. Jadi untuk UMKM itu nanti akan ada dua menu utama, yaitu profil sama manajemen produk. Nah, di mana kalau profil ini itu yang pertama kali tampil. Kalau kita mau buka manajemen produk, kita tinggal klik yang manajemen produk. Nah, kita yang pertama kita ke profil dulu. Di profil ini nanti kita akan fokus di bagian kanan. Bagian kanan ini nanti ada beberapa informasi yang bisa digunakan.
Yang pertama itu nanti buat endorse, yang kedua bisa untuk mengajukan atau membuat permohonan event atau pelatihan, yang ketiga itu untuk mengubah profil atau profile. Nah, yang pertama di sini kita ada 3 tab, beranda, event dan pelatihan, lalu sunting profile. Ini untuk mengubah profil deskripsi dari profil dari UMKM kita. Nah, yang pertama kita ke beranda dulu. Di beranda tampilannya akan seperti ini. Ini nanti di bagian atas itu ada 4 informasi. Ini informasi total produk terverifikasi, dalam proses pengajuan atau dalam proses penginputan. Nah, di bawahnya itu akan ada tombol dapatkan tanggal endorse bersama Mbak Ita. Nah, tombol ini itu akan muncul bila UMKM jenengan atau akunnya jenengan itu belum pernah melakukan endorse. Nah, kalau jenengan mau di endorse, caranya gimana? Caranya jenengan tinggal klik aja di sini, lalu akan muncul form seperti ini. Ini jenengan tinggal dipilih untuk kategori endorse produknya. Apakah produk yang jenengan itu yang mau di endorse makanan basah atau selain makanan basah. Bedanya apa? Kalau makanan basah nanti akan dapat jadwalnya, kalau enggak hari Selasa, ya hari Kamis. Pokoknya jadwal terdekat itu akan dapat. Kalau selain makanan basah, ini nanti harinya kalau enggak Senin, Rabu, ya Kamis. Ini nanti untuk jadwalnya akan dibuatkan otomatis oleh sistem. Jadi Bapak sama Ibu dari UMKM itu tidak perlu untuk nyari-nyari tanggal. Nanti tanggalnya akan dapat otomatis. Pokoknya jadwal kosong terdekat, jenengan akan dapat itu tanggalnya. Ini contoh Mas Piko ini adalah UMKM yang dia bergeraknya di bidang pangan, berarti dia pakai makanan yang basah. Nah, gini, tinggal klik aja di makanan basah, lalu tinggal klik bagian bawah ini ada tombol dapatkan sekarang. Nah, kita proses berhasil, kita oke. Lalu halamannya akan nge-refresh, tombol tadi akan hilang, berganti sama tulisan seperti ini. Nah, ini Bapak sama Ibu dari UMKM sudah dapat tanggal endorse-nya. Ini saya contohkan, Mas Piko ini dapat tanggal hari Selasa 13 April 2021. Ini nanti Bapak sama Ibu tinggal menunggu dari admin, dari kami akan memBA jenengan untuk mengkonfirmasi jadwalnya. Gitu. Nanti kalau sudah dikonfirmasi, nanti di bagian bawah sini statusnya dari terjadwalkan menjadi terverifikasi. Nah, jenengan di tanggal tersebut jenengan tinggal kirim barangnya itu ke kantor wakil wali kota. Gitu. Tinggal seperti itu aja. Jadi yang pertama kita belum punya tanggal endorse, kita ajukan endorse, lalu diverifikasi oleh admin, lalu kita mengirimkan produknya untuk di-endorse. Nanti selanjutnya akan dihubungi oleh admin kembali untuk hasil-hasil dari endorse-nya itu tadi. Nah, kalau saya kepencet gimana Mas? Kalau kepencet, misalkan aku nggak sengaja kok kepencet dapat tanggal padahal aku belum siap. Selama jenengan posisinya masih terjadwalkan, belum diverifikasi oleh admin, jenengan bisa membatalkan. Di sini, tinggal jenengan klik batalkan, nanti maka sistem akan otomatis mengembalikan jadwal jenengan menjadi kosong. Lalu jenengan suatu saat kalau mau di-endorse sudah siap, tinggal di-endorse lagi. Seperti itu. Itu untuk yang beranda, isinya adalah endorse. Lalu yang kedua, di sini ada menu event dan pelatihan. Isinya apa? Event dan pelatihan ini isinya ada 2. Yang pertama, Bapak sama Ibu dari UMKM bisa mengajukan permohonan untuk pelatihan atau event. Misalkan saya dari UMKM Mas Piko, saya pengen ada pelatihan packaging. Soalnya saya nggak bisa packaging. Monggo
Bapak sama Ibu bisa di sini ada tombol ajukan event. Jenengan tinggal buat di sini. Misalkan judul eventnya apa? Contoh judul eventnya adalah pelatihan packaging. Packaging seperti ini ya. Lalu keterangan eventnya seperti apa? Mungkin bisa dideskripsikan lebih detail. Pelatihannya maunya itu model yang seperti apa? Misalkan jenengan contoh mengundang Shopee karena Shopee bagus dalam pelatihan packaging. Contoh seperti itu. Boleh. Ini terserah Bapak sama Ibu dan sifatnya adalah opsional. Jadi Bapak sama Ibu kalau mau mengajukan boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Di sini. Nah, lalu setelah diinput, jenengan tinggal dikirim aja. Ini kirim, lalu kita klik OK. Nah, maka jenengan kalau membuka lagi di event dan pelatihan, maka di sini akan ada dua. Yang satu itu saya sudah bikin kemarin. Yang ini saya bikin lagi. Jadi Bapak sama Ibu boleh mengajukan lebih dari satu usulan. Sifatnya adalah usulan permohonan. Nanti kita akan secara berkala laporan ke Ibu Ita selaku wakil wali kota kita. Nanti Bapak sama Ibu akan dapat istilahnya untuk notifikasi dari kami apabila ada pelatih yang cocok. Misalkan kita mengajukan pelatihan packaging nih, lalu misalkan Ibu itu dapat kerjasama sama Shopee atau sama BNI, lalu BNI mungkin atau Shopee ingin memfasilitasi pelatihan packaging ini. Istilahnya nanti Ibu yang akan mencari-carikan siapa yang cocok untuk pelatihan ini. Nanti kalau sudah dapat, nanti admin akan mengubah dari statusnya dalam pengajuan menjadi terverifikasi. Lalu tahap selanjutnya apa? Setelah ini itu disetujui usulannya panjenengan, nanti usulannya panjenengan akan pindah ke bawah. Ke bawah itu ke sini, daftar event dan pelatihan. Saat ini kita belum ada event. Nanti akan muncul di bawah sini. Setelah muncul di bawah, lalu kita harus ngapain, Mas? Setelah muncul di bawah, nanti akan ada jadwal untuk pendaftarannya. Jadi Ibu sama Bapak nanti dari admin setelah ada konfirmasi dari Ibu, misalkan pelatihan packaging mau dilaksanakan, nanti akan ada jadwalnya. Nanti informasinya kita akan share ke verifikator supaya nanti sama ketua komunitas supaya nanti bisa disebarluaskan gitu. Nanti di bawah sini akan ada pendaftarannya. Monggo Bapak sama Ibu dari UMKM apabila berminat ingin mengikuti dari pelatihan atau event yang ada, nanti tinggal diklik di sini, nanti akan ada pendaftarannya. Seperti itu. Nanti setelah pendaftaran, jenengan akan dapat card atau kartu. Istilahnya seperti itu. Nanti jenengan akan dapat jadwalnya. Nah, dari jadwal itu jenengan bisa mengikuti pelatihannya. Gitu, mulai dari tempat, jadwalnya kapan, sesinya berapa, nanti akan ada. Saat ini karena memang belum ada event, makanya belum ada. Nanti kita akan simulasikan, coba kita simulasikan kalau misalkan ada seperti apa. Itu yang kedua yaitu event dan pelatihan. Yang pertama tadi endorse, di sini endorse. Yang kedua adalah event dan pelatihan. Yang ketiga yang nggak kalah penting adalah sunting profil. Sunting profil ini isinya adalah informasi-informasi mengenai UMKM jenengan. Ada di sini ada kategori UMKM-nya. Ini kita ada 4, jenengan bisa pilih. Lalu ada nama UMKM-nya, kalau mau diubah boleh. Alamat UMKM-nya, lalu mau nambah keterangan juga bisa, atau jenengan mau ngubah jadi foto profile. Nah, mungkin awal dari Bapak sama Ibu ketika buka sistem pertama kali, mungkin sini akan kosong. Isinya mungkin cuman nama UMKM sama alamat gitu. Nanti jenengan monggo dilengkapi aja di sini, boleh dibaca-baca ke bawah. Kalau mau mengubah passwordnya, jenengan yang paling bawah ini ada password user.
ini ubah password user. Jenengan tinggal masukkan password baru, misalkan passwordnya 123.321, lalu jenengan klik simpan di bagian kanan. Setiap jenengan ingin mengubah dari datane yang ada di profil ini, jenengan harus ngeklik tombol simpan bagian kanan. Kalau enggak, dia tidak akan tersimpan. Contoh, misalkan Mas Piko ini dari kategori UMKM pangan, saya pengen pindah ke sandang. Ternyata mungkin salah, saya harusnya di sandang, bukan di pangan. Ini kalau jenengan diubah seperti ini tidak akan tersimpan oleh sistem. Jenengan perlu ngeklik bagian kanan sini, ada tombol simpannya. Diklik tombol simpan, lalu oke. Ini oke. Nah, setelah itu, setelah proses berhasil, maka ini akan pindah ke sandang. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau mau dibalikkan ke pangan, tinggal disimpan, lalu oke aja. Proses berhasil. Seperti itu. Nanti ke bagian bawah, nih, di sini juga ada untuk istilahnya adalah website atau sosial media. Jenengan tinggal dipaste aja URL-nya itu di sini. Contoh misalkan saya punya Instagram ya. Instagram. Misalkan saya punya Instagram. Misalkan ini Instagram saya. Nih, yang jenengan copy adalah yang bagian atas ini. Ini yang copy keseluruhan. Tinggal klik kanan, lalu jenengan copy, jenengan pastekan di sini. Mana tadi ya? Instagram. Nah, di sini jenengan tinggal paste di sini. Paste, lalu jenengan simpan. Dah, seperti itu aja. Ini berlaku juga untuk yang lain. Kalau Facebook, Twitter, tinggal di-copy link URL-nya, lalu jenengan paste di sini. Nanti di websitenya, ketika ada yang mengunjungi jenengan, nanti bisa langsung melihat di sosial medianya panjenengan. Seperti itu. Itu untuk yang ketiga, ini disunting profil. Lalu kita lanjutkan ke manajemen produk. Oh ya, sebelumnya saya kelupaan. Di sebelah kanan, kalau jenengan ke profil seperti ini, sebelah kanan di sini ada dua ya. Di sini ada website sama produk. Ini produk ini fungsinya sama seperti tombol ini. Kalau diklik, dia menampilkan produknya. Sama persis seperti yang tombol ini. Kalau diklik, menampilkan produk. Nah, yang beda sebelah ini. Ini ada tombol website. Kalau jenengan klik, ini akan membuka tab baru, membuka profilnya jenengan di website. Jadi jenengan kalau misalkan mengubah-ubah, ini misalkan jenengan kok di sini udah mengubah foto profil, misalkan kalau mau dilihat, jenengan tinggal klik yang bagian atas, nanti di sini akan menampilkan halaman jenengan apakah sudah berubah atau belum, tinggal jenengan cek. Seperti itu. Nanti lalu yang kedua adalah menu produk. Di sini menu produk ya. Nah, di produk ini mungkin Bapak sama Ibu ketika pertama kali membuka di sini akan kosong. Nah, jenengan nggak perlu khawatir, di sini Bapak sama Ibu bisa untuk menambahkan produknya. Caranya di sebelah paling kanan di sini ada tombol tambahkan produk, tambah produk. Jangan klik aja, lalu akan muncul form seperti ini. Monggo jenengan isi nama produknya, misalkan teh pucuk, misalkan ya, contoh aja. Harganya misalkan 12.500, contoh. Lalu deskripsinya apa? Jenengan tinggal dimasukkan deskripsi lengkap dari teh pucuk itu. Misalkan teh harum beraroma wangi, misalkan. Contoh aja gitu. Misalkan jenengan ditambah lagi di bawahnya di sini 1 dus sama dengan 16 pack, misalkan seperti itu. Ini contoh aja sih. Misalkan deskripsinya import dari luar negeri, contoh aja. Lalu Instagram, Facebook, Shopee ini Tokopedia dan Lazada gimana Mas? Ini sifatnya adalah opsional.
kalau Bapak sama Ibu juga jualan di sosial media lain atau di marketplace lain, misalkan Bapak sama Ibu punya Shopee, punya Tokopedia, atau punya Lazada, monggo produknya itu tadi, produk teh pucuk, kalau jenengan jualan di sana, produknya di-include-kan di sini. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh di Shopee, misalkan. Misalkan teh pucuk. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh aja. Misalkan teh pucuk ini, nah misalkan jenengan jualan juga di Shopee. Nah, ini URL-nya yang paling atas ini jenengan copy aja. Klik kanan lalu jenengan copy. Nah, dipastekan di sini, dimasukkan ke sini. Fungsinya apa, Mas? Fungsinya ketika ada orang lain atau pengunjung jenengan di tombaita.id, nanti akan melihat kalau jenengan itu punya link penjualan di Shopee. Ini juga bisa ditambah yang lain ya. Jadi ada Tokopedia, Lazada, Facebook. Nah, ini kalau misalkan, Mas, aku nggak jualan di Facebook sama Instagram, nggak apa-apa. Ini dikosongin aja. Gitu. Misalkan contohnya seperti ini ya. Lalu kita klik simpan. Simpan seperti ini. Nih, kita klik OK. Nah, pertanyaannya apakah setelah menambah produk itu di website yang jenengan nanti akan muncul? Jawabannya adalah tidak. Nanti Bapak sama Ibu, untuk produknya supaya muncul di websitenya, itu Bapak sama Ibu nanti monggo ditambahkan medianya. Misalkan ditambah foto, atau misalkan ada video di YouTube, boleh ditambahkan. Caranya gimana? Di list yang ini, Bapak sama Ibu nanti buka yang galeri medianya. Jadi saya punya teh pucuk, produk teh pucuk, ini ada di Shopee juga. Lalu saya buka galeri medianya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan pertama karena saya baru buat, ini belum ada gambar sama sekali. Seperti ini. Kalau mau ada gambarnya gimana, Mas? Ada gambarnya, jenengan tinggal kalau punya gambarnya, dipilih aja gambarnya di mana. Misalkan contohnya, misalkan contoh seperti ini ya. Contoh misalkan ini gambarnya, contoh aja. Ini gambarnya. Kita klik open, lalu di sini datanya akan tersimpan. Nah, kalau mau ditambahkan lagi, ini boleh Bapak sama Ibu, kita nggak batasi berapa jumlah gambarnya, jenengan diupload-upload aja boleh. Seperti ini. Diupload, lalu jenengan tambah lagi, yang lain, ini boleh. Nah, setelah jenengan tambah, misalkan udah nambah beberapa foto dari produknya, ini kalau jenengan lihat di website, itu belum ada. Lalu untuk yang mana, Mas? Ini apa istilahnya foto profilnya dari produk itu yang mana? Nah, foto profil itu jenengan nanti tinggal set PP di sini. Jadi nanti setiap gambarnya itu akan ada dua tombol. Yang pertama tombol hapus. Ini kalau tombol hapus jelas kalau kita mau menghapus gambarnya dari sini. Yang kedua adalah set PP. Set PP ini adalah set foto profile. Gitu. Nanti kalau di set seperti ini, maka gambar inilah yang akan menjadi profil. Kalau jenengan mau ganti gambarnya yang mau dijadikan profil yang lain, tinggal jenengan set PP aja di sini. Nah, nanti akan berpindah seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk kelas kali ini itu saya coba tadi saya loloskan ketika saya mau buka ya, jadi saya nggak perlu verifikasi. Di sini kita contohkan di Mas Piko itu, nah sudah ada di sini. Ini nanti yang dipakai buat profilnya yang ini, karena saya ngesetnya yang ini. Kalau saya ngesetnya yang ini, Mas, nanti fotonya akan ikut berubah. Misalkan saya refresh di sini. Nah, fotonya akan berubah. Ini yang dijadikan foto profile. Begitu. Jadi kalau jenengan buka profil jenengan, nanti ada 3 kalau saat ini di
Mas Wiko itu ada 3, salah satunya adalah yang kita buat barusan dengan foto profilnya yang ini. Monggo nanti disesuaikan aja fotonya yang bagus, yang mana yang bisa dijadikan profil. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sistemnya. Ini kalau foto, lalu kalau video gimana, Mas? Nah, untuk video di bagian atas ini ada dua tab. Yang pertama foto, yang kedua video. Nah, ini dengan tinggal klik aja di video, maka akan muncul form seperti ini. Nah, caranya gimana? Di Tomba Ita itu kami memang tidak membuat untuk jenengan upload video di Tomba Ita. Kenapa? Karena nanti video itu akan hanya akan tersimpan di Tomba Ita. Kita pengen dari teman-teman UKM juga bisa upload video itu di YouTube. Seperti itu. Jadi kalau yang belum punya YouTube pengen upload video, monggo silahkan dibuat di YouTube-nya, jenengan punya channel YouTube-nya sendiri-sendiri, lalu video-video jenengan, video-video produknya monggo diupload di YouTube-nya. Nanti linknya bisa dimasukkan ke sini. Kok enggak di Tomba Ita aja, Mas? Kalau di Tomba Ita aja, kita ini tujuan dari Tomba Ita adalah supaya UMKM itu bisa munggah kelas. Jadi istilahnya itu untuk penjualannya pun sama untuk display dari produknya bukan hanya di Tomba Ita, tapi juga ada di YouTube, ada di Shopee dan lain-lain juga. Nah, contohnya ketika misalkan saya sudah punya YouTube, lalu saya punya produk. Ini kita kasih contoh ya. Misalkan kita buka YouTube. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah, ini contoh aja, misalkan ini adalah channel panjenengan. Misalkan jenengan sudah punya video iklan di YouTube, misalkan video produknya panjenengan. Nah, Bapak sama Ibu nanti tinggal copy aja ID-nya. ID-nya ini setelah watch, terus lalu tanda tanya V, ini ada sama dengan. Nah, setelah sama dengan, ini adalah ID dari video ini panjenengan di YouTube. Ini monggo tinggal di copy aja ID-nya, ID YouTube-nya, ID videonya. Lalu Bapak sama Ibu paste di sini. Di sini. Nah, kalau jenengan klik di luar sini, misalkan saya klik di nama, kalau misalkan nanti videonya ditemukan di servernya YouTube, di sistem YouTube, nanti previewnya akan muncul di sini. Kalau enggak berarti enggak, kita coba ya. Nah, sekarang udah muncul previewnya di sini, berarti benar videonya sudah ketemu. Oke, berarti kita tinggal nambah namanya aja, misalkan nama videonya kita buat Teh Ucuk promosi 1. Contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak Saimul itu tinggal simpan aja. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul di bagian bawahnya. Ini nanti Bapak sama Ibu, kalau pertama kali jenengan buka di profilnya, di ininya, nanti di bagian bawah itu akan ada informasi detail, galeri foto yang tadi kita upload, lalu ada galeri videonya juga. Nah, ini. Jadi galeri video ini juga bisa diputar nantinya. Seperti itu. Bapak sama Ibu bisa menambahkan lebih dari satu video. Misalkan ada video lain. Contoh seperti ini ya. Ini contoh aja. Nanti di bagian atasnya, setelah V sama dengan, di copy. Lalu di sini tinggal di paste aja. Nah, nanti kita ubah namanya, misalkan promosi 2. Seperti ini. Kita simpan aja. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 2 video yang berasal dari YouTube. Jadi Bapak sama Ibu nanti untuk upload videonya, Bapak sama Ibu bisa uploadnya di YouTube supaya jenengan juga punya channel di situ. Mungkin aja nanti bisa jadi besar channel YouTube-nya, amin. Nah, seperti itu. Nanti kalau Bapak sama Ibu buka di sini, ini kan videonya cuma 1 ya. Coba kita refresh. Nah, videonya di sini sudah ada 2. Itu. Jadi Bapak sama Ibu istilahnya di sini nanti punya kayak semacam toko online sendiri di sini. Nanti Bapak sama Ibu bisa upload produk, bisa upload videonya. Nah,
nanti apabila Bapak sama Ibu kok kaget, kok saya sudah bikin produk kok ternyata belum tampil, iya memang nantinya setelah jenengan bikin produk, upload media seperti ini, itu posisinya tidak akan tampil apabila di sini belum terverifikasi. Nanti yang verifikasi siapa? Yang verifikasi nanti dari ketua komunitasnya. Seperti itu. Nanti Bapak sama Ibu kalau pengen dikurasi atau pengen dicek supaya bisa naik ke website seperti ini, Bapak sama Ibu nanti tinggal diklik ajukan. Ini setelah selesai semua ya. Tinggal klik ajukan, lalu di sini nanti tinggal diklik OK, ajukan verifikasi. Nah, ini menunggu persetujuan posisinya. Nanti Bapak sama Ibu setelah di sini disetujui oleh verifikator, maka nanti produknya jenengan akan muncul di website tombaita.id. Begitu. Jadi untuk UMKM intinya cuma ada 2, yaitu profil sama produk. Yang profil isinya nanti ada 3, yaitu endorse, event dan pelatihan, lalu mengubah profilnya. Untuk produk nanti isinya adalah tambah produk, lalu nambah media, lalu mengajukan. Jadi cuma itu aja. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Nanti untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti melewati dari verifikatornya atau nanti boleh japri ke saya juga. Nanti nomor saya boleh di-share sama Mbak April nggih. Oke, Nggih. Ya, izin Mbak April. Ya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Siap. Nah, ini waktu kita terbatas juga karena Siap. Zoom ya. Jadi Ya, boleh. ini nanti rekod akan segera saya save, coba nanti saya potong dan nanti sebelum saya share, saya kirim ke jenengan dulu ya Mas Bagus. Boleh, boleh. Siap, boleh. Nah, Ya. sambil nanti ke depan mungkin kita juga akan membuatkan video untuk tutorialnya. Karena memang saat ini posisi dari sistem adalah kita masih terus mengembangkan. Betul ya. Iya, nanti Dari ke website depannya sendiri kita masih terus ada pembaruan-pembaruan ya Mas Bagus ya? masih ada Mbak, betul. Oke. Nanti dari website kita mungkin nanti bakal sampai untuk integrasi karena dari teman-teman UMKM supaya produknya juga lebih luas lagi jangkauannya. Mungkin nanti kita akan kerjasama sama yang namanya kayak Tribun Jateng, terus link aja dan lain-lain. Nah ini kita masih dalam proses. Nanti kedepannya kita akan terus mengembangkan tombaita.id supaya lebih luas, supaya nanti dari teman-teman UMKM juga makin berdaya. Gitu, Gi. Ya. Oke, Mas Bagus, terima kasih untuk waktunya. Saya rasa cukup, Bapak Ibu dan teman-teman. Sampai jumpa untuk sharing dan sosialisasi selanjutnya. Sampai tahap ini kita tetap mencoba untuk memperbaiki profil dulu dan pendaftaran pengajuan buat endorse begitu. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.